Halo teman-teman, hari ini kita masuk ke materi yang baru ya. Namanya itu Allocation of Support Department Cost, Common Cost and Revenues. Nah, di sini bisa dilihat di buku itu chapter 15. Nah, di sini kita masuk mempelajari yang baru. Namanya kita mengalokasi dari support department ke operating department. Seperti contoh, misalnya support department itu seperti bagian IT. Nah, IT itu pada akhirnya kan dia akan mensupport operating kan, maksudnya kayak mensupport operating itu contohnya kayak bagian produksi gitu, bagian produksi. Jadi secara nggak langsung ada biaya-biaya dari support department ini yang menyupport operating. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Yang lebih jelasnya sih ketika aku jelasin pas di kelas ya. Jadi diingat-ingat lagi atau ditonton recordnya gitu. Nah, hari ini aku akan bahas, kita semua akan bahas yang problem 3. Nah, teman-teman bisa buka dulu modulnya problem 3. Kita baca kira-kira yang diminta apa sih? Hitunglah alokasi biaya departemen pendukung ke departemen operasional. Departemen pendukung itu berarti support department ya, supportingnya ya. Kalau departemen operasional berarti operatingnya gitu. Dengan menggunakan direct method, step down method, dan reciprocal method, bulatkan kesatuan terdekat. Oke, jadi di sini pakai 3 metode seperti yang aku jelaskan ketika di kelas. Oke. Kita mulai, ini Happy Corp, nama perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, memiliki 2 departemen pendukung, namanya itu SET sama MET. Berarti di sini aku tulis dulu lah ya, departemen yang dipunya itu adalah SET sama MET ya. 2 departemen support departemen. Nah, kalau operatingnya dia punya 3, namanya Smile, Twisted, sama Wing. Oke. Oke, di sini Smile, Twisted, sama Wing. Nah, jadi kita harus lihat-lihat dulu nih, departemen apa aja sih yang ada gitu. Lalu, total biaya overhead pada departemen operasional adalah 150 juta. Jadi total departemen operasional kan yang Smile, Twisted, sama Wing, itu totalnya 150 juta. Berarti nih, misalnya di sini aku udah buat tabel ya. Jadi nih kalian fokus ke yang tabel ini dulu ya. Oke, departemen yang pertama kan ini ada support nih. Jadi total dari yang biaya departemen operasionalnya itu 150 juta. Nih ya, aku tulis di sini 150 juta. Berarti, lalu lanjut ke informasi berikutnya, di mana perbandingan biaya Smile, Twisted, sama Wing itu 4:5:6. Kalau 4:5:6, kalau misalnya di total kan 15 ya, 4:5:6. Berarti nanti untuk Smile itu 4/15, Twisted itu 5/15, dan Wing itu 6/15 gitu. Jadi pembagiannya, habis itu dikali 150.000 gitu ya. Oke. Nih, 4/15 kali 150 juta. Sorry, tadi bukan 150.000, tapi 150 juta. Oke. Nah, jadi dikaliin sama proporsinya aja, ketemu 40 juta. Begitu juga yang ini, yang Twisted. Ya, 50 juta ini dapat dari 5 dibagi 15, 5/15 dikalikan sama 150 juta ini. Seperti itu, lalu selanjutnya yang wing itu berarti sisanya kan 6/15. Tuh, 6/15 kali 150 juta. Oke, selanjutnya apa lagi yang dikasih tahu? Nah, sedangkan untuk biaya pada departemen pendukung, SET dan MET masing-masing 40 juta dan 30 juta. Berarti ini udah dikasih tahu kalau SET itu 40 juta
dan mat itu 30 juta. Itu kalau kita total berapa? 70 juta ya. Nah, total keseluruhan cost ada berapa? 220 juta ya. Di sini aku udah totalin ya, 220 juta total keseluruhan cost, baik itu operating maupun support gitu. Totalnya 220 juta. Nah, ini cost ini nanti yang akan kita bawa ke perhitungan di bawah. Jadi ini cost akan selalu tetap nilainya. Costnya akan selalu tetap segini. Ini juga 220, ini totalnya akan selalu 220 gitu. Ya. Jadi ini yang akan dibawa, jadi ini penting. Oke. Lalu yang selanjutnya apa yang dikasih tahu lagi? Alokasi biaya di dalam persen ya. Biasanya emang kalau soal-soal allocating support ini biasanya di dalam persen sih teman-teman. Nanti totalnya itu adalah 100. Misalnya ini nih set ke samping ini tuh totalnya adalah 100. Mat juga alokasinya totalnya adalah 100 gitu. Atas departemen pendukung ke departemen operasional adalah sebagai berikut. Dan ini masih tanda tanya. Masih bingung ya, masih tanda tanya, masih nggak tahu angkanya, tapi di sini ada informasinya. Yang pertama, yang A, alokasi mat ke set sama dengan alokasi mat ke twisted. Nah, kita bisa lihat ya, di sini aku udah copy bagan ini ya, yang di Word ini ke sini aku pindahin, terus yang diketahui kan 25%, terus 30%, terus yang di sini itu udah pasti 0, yang ini sama yang ini udah pasti 0 nih, yang dua ini. Kenapa 0? Emang nggak dialokasi? Nah, kalian harus lihat, ini kan kita bacanya itu dari samping. Kita bacanya dari samping baru ke atas gitu. Jadi, ini kan maksudnya adalah alokasi dari set ke departemen ini, dan yang di atas gitu maksudnya. Jadi, ini alokasi dari set, nggak mungkin kan alokasi dari set ke set lagi. Jadi, maksudnya adalah ini alokasi dari set ke mat, ke smile, twisted, sama wing. Jadi, maksudnya alokasinya itu dari sini, ke mat, ke smile, ke twisted, sama wing. Begitu juga mat. Kalau mat yang alokasi, supporting department mat yang alokasi, itu berarti ditaruh nanti di sini, habis itu dialokasikan ke antara supporting department yang lain atau ke operating department gitu. Jadi itu udah pasti 0 di sini. Gitu. Nah, selain yang di sini 0, ya. Berarti total dari mat, smile, twisted, sama wing ini adalah totalnya harus 100%. Nanti totalnya itu harus 100%. Begitu juga yang mat, alokasi mat. Kalau di sininya 0, di sini kan udah pasti 0. Jadi makanya total dari yang set ini terus ditambah sama smile, ditambah sama twisted, sama wing, ini adalah 100%, harus 100%. Oke? Oke, sampai situ dulu ya. Berarti kita lihat nih yang apa aja sih informasinya biar kita bisa nyari berapa persentasenya. Nih ya. Yang pertama, alokasi dari mat ke set sama dengan alokasi dari mat ke twisted. Ingat, yang tadi aku bilang, kita bacanya dari samping, alokasiin ke atas, ya, gitu. Jadi set, alokasi ke mat, ke smile, ke twisted, sama wing. Mat, bisa alokasi ke set, smile, twisted, sama wing. Jadi bacanya dari samping. Oke, nah kalau dibilang alokasi mat ke set berarti adalah alokasi dari mat ke set, ya. Berarti titik temunya itu ada di sini, oke? Gitu, paham ya? Semoga bisa dipahami nih. Jadi dari mat ke set, alokasi dari mat ke set itu 25%. Udah dikasih tahu sama soal. Nah,
Alokasi dari math ke set itu sama dengan alokasi dari math ke twisted. Berarti kalau alokasi dari math ke twisted, berarti kan alokasi dari math ke twisted. Titik temunya ada di sini. Oke? Berarti alokasi dari math ke twisted itu dibilang sama dengan alokasi math ke set. Berarti sama aja kan 25%. Oke? Sama ya ini ya, berarti sama gitu. Oke, nomor A ini udah beres, aku tandain ya, biar nggak bingung. A ini udah beres, terus lanjut. Alokasi dari math ke wing merupakan jumlah alokasi math ke smile ditambah dengan alokasi set ke twisted. Nah, kita coba lihat dulu. Alokasi dari math ke wing, berarti titik temunya di sini. Ya, berarti ini yang mau kita cari nih. Alokasi dari math ke wing belum ada ya, angkanya merupakan penjumlahan dari alokasi math ke smile. Math ke smile ya. Math ke smile berarti math ke smile itu titik temunya di sini, di mana belum ada angkanya ya. Merupakan alokasi dari math ke smile ditambah sama apa? Alokasi dari set ke twisted. Alokasi dari set, berarti dari set yang ini ya, ke twisted di sini. Ya kan, twisted di sini. Berarti titik temunya itu di sini. Berarti nanti yang wing ini adalah penambahan dari yang math ke smile di sini ditambah sama set ke twisted yang di sini. Berarti ini kan belum diketahui, jadi kita belum bisa nyari yang math ke wing. Gitu, oke? Berarti ini belum bisa dicari, aku belum blok dulu ya. Oke, lalu alokasi math ke smile sama dengan 1/3 kali alokasi set ke twisted. Oke, alokasi dari math ke smile berarti ini yang mau kita cari, ya kan? Alokasi dari math ke smile sama dengan 1/3 kali alokasi dari set ke twisted. Alokasi dari set ke twisted adalah set ke twisted itu 30%. Berarti dari math ke smile ini adalah sepertiganya. 1/3 kali. Berarti 30% kali 1/3. Nah, di sini aku kasih rumusnya adalah dibagi 3, sama aja ya. Dikali 1/3 atau dibagi 3 itu sama aja ya. Jadi 30% dibagi 3. Oke? Oke, udah ketemu 10%. Nah, berhubung yang smile ini udah ketemu, ya kan? Udah ketemu nih, math ke smile. Tadi kita bisa nyari yang math ke wing kan? Nah, tadi kan math ke wing itu penjumlahan dari alokasi math ke smile dan alokasi set ke twisted. Berarti penjumlahan nih, ya, penjumlahan dari alokasi math ke smile di mana yang merah ini, lalu alokasi dari set ke twisted yang biru itu. Kayak ditambah aja. Ketemu 40%. Berarti aku blok dulu yang ini udah kelar. Oke, yang selanjutnya perbandingan alokasi. Perbandingan alokasi set ke math. Berarti set ke math ya, di sini ya berarti ya titik temunya. Alokasi dari set ke math. Di sini titik temunya. Dengan alokasi math ke wing itu adalah nih wing itu math ke wing itu 40%. Adalah 1/2. Di mana 1 itu math, 2 itu kan wing ya. Sorry. Di mana 1/2 ini artinya 1 itu adalah alokasi dari set ke math-nya, 2-nya itu adalah math ke wing-nya. Jadi ini kan 2 kan berarti. Ini 2 berarti kalau ini 2 kalinya alokasi dari set ke math. Paham nggak ya teman-teman? Kalau kayak gini. Kalau nggak paham, di sini coba deh ya. Nih, alokasi dari S ke... Ini aku kasih
ini aja ya, singkat aja. Set ke map itu, S ke M adalah dua kalinya adalah set ke M itu kan 1 nih. Terus mat ke wing M ke W itu, kenapa ini ada warnanya? M ke W itu ya udahlah ya, biarin aja. Nah, S ke M itu adalah 1, M ke W itu adalah 2. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini, berarti M ke W itu adalah 2 sama dengan 2 kalinya S ke M. Alokasi dari mat ke wing itu adalah 2 kalinya alokasi dari set ke mat. Berarti alokasi dari set ke mat itu adalah setengah dari alokasi mat ke wing. Jadi alokasi intinya adalah 2 kalinya gitu. Kalau mat ke wing itu adalah 2 kalinya karena dia kan bilang perbandingan ya. Jadi maksudnya ini adalah set ke mat ini ya, set ke mat ini adalah setengahnya. 40% dibagi 2. 20% ketemu. Oke ya teman-teman. Kalau masih belum paham bisa chat aku ya, jangan malu-malu untuk chat aja. Kan aku jelasin ulang gitu. Oke, selanjutnya yang E. Alokasi dari set ke wing. Set ke wing berarti yang ini, ya kan? Set ke wing. Titik temunya di sini merupakan selisih dari alokasi mat ke wing. Mat ke wing berarti 40% ini dikurang dengan, kan selisih ya, dikurang dengan mat ke set. Mat ke set 25%. Berarti 40 dikurang 25 ya. Nih. 40 kurang 25. Nih ya, 40 yang biru dikurang 25. Oke, ketemu 15%. Nah, informasinya yang ada udah habis nih. Gimana nih buat cari yang smile, yang set ke smile? Masih belum tahu kan kita gimana ya caranya kalau nggak ada di informasi ini. Nah, caranya adalah seperti yang aku bilang tadi, total dari sini nih, ini tuh harus 100. Jadi ini tuh harus 100%. Udah benar belum? Kita tadi kan ini masukin dari informasi yang ada kan. Nah, udah benar belum? Kita cek 100%, harus 100%. Alokasi dari mat harus 100% semuanya. Begitu juga yang set. Alokasi dari set ini harus 100% total ke sampingnya. Gitu. Jadi ini tuh harus 100%. Ya, ini tuh harus 100% sebenarnya. Nah, untuk tahu yang smile ya. Nah, untuk tahu yang smile tuh gimana? Nih. Ya. Jadi yang ini kan kalau kita total ke samping 20 ditambah 30 tambah 15 itu kan 65% ya. Nah, ini baru 65%. Untuk tahu yang smile, kita mudah kan? Tinggal kurangin aja. 100 dikurang 65%. 100% dikurang sama 65%. Ini 100% ya. 100% kurang 65%. Ya, supaya ininya jadi 100% gitu. Jadi kita udah ketemu ya yang smile itu berapa? Yang smile itu adalah 35%. Oke? Nah, biasa kalau yang allocation ini, soal-soal allocation ini akan dimainin di sini, teman-teman. Jadi, sebenarnya nggak ribet, cuma ada tanda tanya ini sih yang agak tricky. Kalau kamu salah di sini, ke bawah-bawah bisa salah gitu. Ya, jadi diperhatiin. Oke, selanjutnya kan kita disuruh bikin direct method, step down, sama reciprocal ya. Nah, kita buat yang pertama dulu ya, direct method kayak gimana. Nah, kalian bikin tabel dulu, direct method, supporting department, ini operating ya, operating department. Nah, di sini kalian bawa lagi nama-namanya, ada set sama mat untuk supporting. Terus untuk operating itu ada smile, twisted, sama wing gitu. Terus kalian bawa juga nih
ini tuh formatnya kayak gini, budgeted MOH before allocation. Jadi adalah total biaya yang sebelum dialokasi. Terus ini adalah pengalokasiannya, alokasi dari set, terus di total, terus tambah alokasi dari MET, terus habis itu kita total. Ini adalah yang after, ya, after allocation yang total budgeted overhead ini, gitu. Oke. Nah, terus kalian bawa kan informasi ini, habis itu kalian juga bawa informasi yang aku bilang tadi, biayanya itu harus bakal terus-terusan ke bawah. Setelah itu nih kita harus mengalokasikan yang pertama itu dari set, oke? Dari set dulu. Nah, cara alokasinya gimana sih kalau direct method? Nah, cara alokasinya adalah kita, kalau direct method itu kan namanya direct ya, langsung artinya. Berarti dari total setnya, dari total biaya setnya ini nanti akan dialokasikan ke MET, ke Smile, bukan ke MET, tapi langsung ke operating. Namanya juga direct, jadi langsung ke operating. Jadi dari set ini langsung ke Smile, ke Twisted, sama ke Wing. Nah, jadi nih aku tulis di sini tuh aku negatifin, aku minusin 40 juta dikurang 40 juta, karena kenapa harus semuanya diminusin? Karena aku mau mengalokasikan semua biaya aku set ini supporting department secara langsung ke operating department. Nah, terus gimana kalau udah kayak gini, kita alokasinya gimana? Kita alokasinya pakai persen-persen yang ada gitu. Nah, berarti kalau dari set nih, kita perhatiin persentase yang ini. Oke. Nah, kalau dari set gimana alokasinya? Oke, 40 juta ini nanti untuk Smile kita akan kaliin ya. Nih, kita akan kaliin 12 itu adalah 35% ya. Nah, 35 kita akan kaliin dengan 35% untuk Smile ya. Alokasi dari set ke Smile itu kan 35%, jadi 35% aja. Nah, pembaginya bukan 100. Kenapa bukan 100? Karena ini disesuaikan. Nih, kalian lihat, ini kan direct method. Direct method itu kita nggak ada alokasi ke support, tapi kita secara langsung alokasi ke operating. Otomatis yang kita pakai itu adalah total dari Smile, Twisted, sama Wing, ya kan? Yang di operating aja persentasenya yang kita pakai. Persentase yang kita pakai itu cuma dari Smile, Twisted, sama Wing. Kita nggak pakai persentasenya si MET, karena direct method. Direct method itu kita nggak alokasi antar support department. Kita nggak alokasi antar support department. Makanya dia per 80%. 80% ini dari mana, Ci? Dari 35% ditambah 30% ditambah 15%. Seperti itu. Nah, ketemu 80%. Jadi 35% per 80% gitu ya. Oke, dikalikan sama 40 juta biayanya. Ketemu 17.500 ya. Oke, selanjutnya juga sama untuk Twisted, cuma perbedaannya adalah di persentase. Kalau Twisted berarti tinggal bedain aja, persentasenya itu adalah 30%. Pembaginya tetap 80% karena kita hanya pakai yang 3 jenis persentase ini dari alokasi set ke operating secara langsung. Ini in case ini adalah direct method ya. Jadi pakainya cuma operating. Oke. Jadi pernya 80%. Oke, selanjutnya juga sama. Ya. Cuma beda persentasenya, ini 15% per 80% kali 40 juta. Oke, selanjutnya ini total aja kayak biasa di total ya. Ini 40 dikurang 40 0 ya. Berarti ini udah 0, alokasinya udah selesai untuk yang set. Set ke operating departmentnya alokasinya. Oke. Lalu untuk yang ini turunin aja ya kan? Turunin aja, ini aku kasih garis deh ya. Oke.
Nah, ini turunin aja, yang ini ditambahin. Kenapa menambah? Karena si Smile ini dapat alokasi dari set gitu. Jadi dia dapat alokasi sebesar 17.500 dari set, sehingga itu menambah biayanya dia gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, untuk yang twisted juga dia dapat 15 juta, tinggal di total aja jadi 65 juta. Terus yang ini dia dapat 7,5 juta, tinggal total aja. Oke, nah selanjutnya kita ada support department yang satunya lagi. Supporting departmentnya adalah math. Nah, si math ini balik lagi ya, kalau direct method dia nggak ada alokasi antar supporting department ya. Tapi direct method ini adalah langsung alokasi ke operating, masing-masing operating, sehingga persentase yang kita pakai cuma yang ini. Oke, yang 10%, 25 sama 40. Oke. Nah, untuk alokasinya gimana? Untuk alokasinya tinggal kurangin aja. Ini kan yang ada 30 juta. Itu ya udah kita pakai 30 juta muanya gitu, muanya. Oke. Nah, 30 juta ini nanti kita kaliin sama persentase yang ada. Nih ya. Persentase yang ada 30 juta dikali sama 13 itu adalah 10% ini. Ya, alokasi dari math ke Smile itu 10%. Oke, makanya dia pakai 10%. Nah, pembaginya nih pernya adalah per 75%. Kenapa 75%? Karena kita hanya mengalokasi ke seluruh operating department. Kita nggak ada sangkut paut alokasi ke supporting department. Jadi kita pakai persentase penambahan dari antara 10% ditambah 25% tambah 40%. Totalnya adalah 75%, maka dari itu ini 10% per 75% gitu. Dikaliin sama biayanya 30 juta. Seperti itu. Oke, yang keduanya sama juga, twisted sama wing ya. Di sini cuma beda di persentase aja, 25% per 75%. Di sini juga sama, 40% per 75% gitu. Oke. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita total kayak biasa. Nah, di total aja sih ini kalau kita bawa kan yang ini udah habis ya. Nih, yang ini udah habis. Nah, kalau ini udah habis juga karena 30 juta kurang 30 juta. Yang ini ada penambahan lagi karena kita mendapat alokasi dari math. Si Smile ini dapat alokasi dari math 4 juta, makanya ditambah. Terus juga twisted ini ditambah 10 juta karena kita dapat alokasi dari math. Jadi 75 juta. Lalu ini 16 juta kita dapat dari math. Si wing ini dapat dari math, maka dari itu ditambah jadi 83.500 ya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, total dari supporting department ini harus 0. Jadi ini harus 0 ya. Ya, strip juga ya, sama aja. Oke ya. Jadi ini harus 0 nih, harus habis. Karena kenapa? Karena supporting department itu sudah dialokasikan semua ke bagian operating. Oke? Jadi udah habis gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah tadi aku bilang di sini biayanya akan selalu tetap 220 juta. Nah, kalau misalnya kita total nih, di total, kok dia nggak ada warna? Oke, kalau misalnya kita total dari set ke math terus Smile twisted wing, ini kan 220 juta. Nah, kalau kita total yang bawah, artinya after ya, after allocation. Kalau yang ini kan before nih. Kalau yang ini before allocation nih. Nah, yang 220 juta ini before allocation. Kalau yang bawah ini adalah after allocation. Oke. Nah, total ini harus sama seperti total before. Oke, sama nggak ya? Sama ya, udah sama, berarti kalau udah sama kemungkinan besar ini benar ya. Memang sudah benar sih.
ya. Ini harus 220 juta. Pokoknya ini harus sama, terus supportingnya harus 0. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ke step kok step sih? Kita lanjut ke metode berikutnya. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya tuh bakal apa ya? Maksudnya total biaya itu akan selalu sama nih, total biaya untuk semua metode. Cuma pengalokasiannya aja yang beda gitu ya, teman-teman. Nah, jadi harus paham konsepnya, oke? Nah, untuk yang step down namanya step down kayak ya kita step by step lah ya. Oke, nah ini tetap dibawa nih biaya, kalian tetap nyatet dan totalnya itu pasti 220 ya. Totalnya itu tetap 220. Aku tulis deh di sini. Ya, apa yang itu ya. 220. Terus allocation from setnya berapa? Kita mengalokasi setnya. Nah, di sini bedanya dengan direct adalah dia ini alokasinya itu dari setnya. Ini dari set. Langsung aja deh nih ya. 40 juta ini kalian alokasikan ke selanjutnya nih, ke si map. Jadi kita ikutin stepnya ke kanan gitu ya. Dari 40 juta ini kita alokasikan ke si map, terus kita alokasikan ke smile, ke twisted, sama wing gitu. Nah, oke, kita langsung aja deh ya. 40 juta ini untuk si map, alokasi ke si map itu kan adalah berapa nih? 20% kan persentasenya. Berarti kita hitung dengan 40 juta dikali 20% aja langsung. Apa enggak kalau kalian mau 20% per 100%. Nah, kenapa per 100%? Kenapa tadi 80%? Yang ini 100%? Nah, karena ini kan kita pakai ya alokasi buat si mat, smile, sama twisted, sama wing. Jadi kita pakai semuanya. Total ini kan 100%. Berarti kita kalau mau gampangnya ya tinggal kaliin aja 20%-nya gitu. Atau 20% per 100% gitu ya. Jadi totalnya kayak gitu. Ya, kalau untuk supporting department yang bagian atas ya. Ini juga sama, tinggal dikaliin aja ke persentasenya. Nggak susah ya, nggak susah. Oke. Nah, terus selanjutnya ini juga sama. Oke, kaliin aja ke 30% sama ke 15% nih. 30% kan sama ini 15% ya. Nih, 15%. Oke, total udah kayak biasa aja totalin. Oke, totalin aja. Nih. Oke ya, ditotalin aja. Setnya udah habis. Kalau sudah habis, berarti selanjutnya kita alokasi dari si map. Si map ini kita alokasikan kemana? Kita alokasikan langsung ke operating department. Ini operating ya. Nah, kita langsung alokasikan ke operating department. Kenapa? Kok nggak ke yang bagian set lagi? Nggak bisa, kita itu pakai metode step down. Kalau step down itu step by stepnya adalah dari ibaratnya kayak dari kiri ke kanan sih ya teman-teman. Jadi kayak ini kan udah dialokasiin ke semuanya. Habis itu kalau masih ada supporting department, kita alokasiin ke sebelahnya gitu. Kita nggak mundur gitu ya. Kita alokasinya nggak mundur. Ini kan biayanya udah habis juga gitu. Ya, kalau step down itu kayak gitu. Jadi, kalau misalnya step down itu dari setnya dulu alokasi ke semuanya, alokasi ke semua ini. Lalu untuk supporting department selanjutnya alokasi ke berikutnya. Berarti kan ke operating departmentnya aja, ya kan? Nah, itu. Gitu deh bedanya kalau step down ya. Nah, habis itu di sini berapa? Di sini ya sama aja 38 juta. Kita alokasi dari sini ya. Kita alokasi dari penambahan ini. Penambahan dari alokasi yang dari set ditambah yang biaya aslinya si map ya.
Jadi 38 juta. Kita mau alokasi 38 juta ini ke Smile, Twisted, sama Wing. Berarti presentasenya sama dong kayak yang tadi di direct method 75%. Iya, sama, akan sama nih. Sama ya persentasenya, cuma pengkaliannya aja yang beda. 38 juta dikali sama ini. Oke, 10%. 10% karena alokasi dari Math ke Smile itu 10% per 75%. Kita pakai 75% karena kita cuma alokasi dari Smile ini ya. Kita cuma alokasi dari Smile ke Smile, Twisted, sama Wing aja. Kita nggak pakai yang dari alokasi ke set karena setnya udah nggak ada lagi, nggak boleh karena kita pakai step down method gitu. Oke ya, jadi dapat segini. Pakai persentase 10%, 25% buat yang Twisted ya. Nih 25%, terus 40% buat yang Wing. Oke. Oke. Nah, terus totalin lagi. Oke, totalin terus kita cek. Nah, di sini supporting departmentnya udah 0 kan? Ini udah 0, berarti ini kan emang harus 0. Nah, kita cek ya total biaya after allocation-nya berapa. Nih, kita cek. Oke, dari sini ke sini, walaupun koma-koma ya nggak apa-apa ya. Ini dibulatin ke satuan terdekat ya, kayak gini. Oke, nah udah bener. Oke ya, sama-sama 220 juta. Oke, kalau udah, kita lanjut ke resiprokal. Oke, ke resiprokal. Nah, untuk resiprokal, ini agak cukup rumit untuk resiprokal karena kenapa? Karena si alokasi dari set ini, harus mengalokasikan ke Math, ke Smile, ke Twisted, sama Wing. Dan juga si Math ini harus alokasi ke set, ke Smile, Twisted, sama Wing. Jadi semuanya harus kebagian alokasi. Nah, terus kalau misalnya di resiprokal ini, ketika kita mengalokasikan misalnya dari set ke Math, ya, kita mengalokasikan dari set ke Math ini kan adalah supporting department, di mana ketika Math itu dialokasikan, Math itu juga merupakan adanya biayanya si Math itu, akan ditambah sama penambahan biayanya si set. Ribet ya kalau misalnya aku jelasin pakai kata-kata. Nah, aku mungkin jelasinnya pakai rumus ya. Di resiprokal ini harus pakai rumus. Oke, teman-teman, di resiprokal ini harus pakai rumus karena kalian akan sulit nyarinya kalau nggak pakai rumus. Nah, rumusnya gimana tuh? Nah, rumusnya gini. Kita ibaratkan set itu sebagai X ya. Kita ibaratkan si set itu sebagai X dan si Math itu sebagai Y. Oke? Oke ya. Nah, lalu kalau tadi kata aku kan si biayanya si set ini kan udah termasuk sama biayanya si Math. Jadi intinya tuh karena dia saling menyupport nih, kalau dia itu saling mengalokasi, karena dia itu saling mengalokasi satu sama lain antara si set sama si Math, maka biayanya tuh ada penambahan biaya dari Math itu dapat penambahan biaya dari set itu dapat penambahan biaya dari Math. Agak ribet kalau aku jelasin, jadi aku langsung bilang aja ya di rumus nih. Misalnya kayak gini, bukan misalnya sih, emang iya kayak gini. Nah, nah ini kan X itu kan si set. Nah, set itu sama dengan 40 juta nih biayanya si set ya, ditambah 0,25-nya si Math ya, Y itu kan Math ya.
Kenapa pakai 0,25? 0,25 tahu dari mana, Ci? Pasti kan pertanyaan kalian kayak gitu ya. Nah, 0,25 itu dapat dari sini, teman-teman ya. Dapat dari sini 25%. Kenapa dapat dari sini? Karena ibaratnya ya, si set ini tadi seperti yang aku bilang, biayanya itu ada penambahan biayanya si MET ya, dapat alokasi dari si MET, makanya kita lihatnya secara vertikal ya teman-teman, secara vertikal gini. Jadi secara vertikal nih kita punya biaya 40 juta kan, kita punya biaya 40 juta ditambah sama alokasi dari si MET. Oke? Karena kenapa resiprokal itu? Karena resiprokal itu adalah biayanya dia itu saling menyupport, salah satu supporting department akan sama-sama menyupport gitu ya. Jadi makanya kenapa biaya 40 juta ini, si set ini punya 40 juta, ada penambahan 0,25 si MET ya. Begitu juga si ini si MET. Si MET itu punya 30 juta. Nah, si MET itu punya 30 juta nih. Nah, penambahannya adalah alokasi dari si set ke MET, yaitu 20%. Jadi, dia itu kalau dibuat dengan persamaan, dia itu adalah Y sama dengan MET ya. MET sama dengan 30 juta tambah 0,2 X atau 20% ya. 0,2 itu 20%. Oke, 0,2-nya si set. Oke, nah jadi persamaannya kayak gini, saling melengkapi gitulah ya. Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke tabel untuk resiprokal, khusus untuk resiprokal, kalian harus hitung-hitungan dulu di sini matematiknya, persamaannya. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama nih kita coba hitung buat yang si X ya. Kita hitung buat yang si X. Si X itu kan 40 juta tambah 0,25-nya si MET ya. 0,25-nya Y. Oke? X itu sama dengan 40 juta. Ini aku tinggal salin aja sih ke sini ya. Nah, habis itu, kan ini variabelnya ada dua ya. Ada X sama Y. Nah, makanya kalau variabelnya ada dua, kalian harus masukin si Y-nya. Ini substitusi aja teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai persamaan Y dulu untuk cari Y-nya, terus X-nya nanti diganti, dimasukin yang ini juga boleh. Terserah ya, bebas. Nah, nanti juga akan ketahuan dua-duanya gitu. Sama aja. Nah, ini 40 juta tambah 0,25 Y. Nah, Y-nya kita ganti nih sama Y ini. Y-nya yang 30 juta plus 0,2 X. Oke? Kita ganti nih. X sama dengan nih ya. 30 juta ditambah 0,20 X. Oke? 0,2 X sama aja ya. Nih. Dimasukin aja Y-nya. Oke? Kalau udah kita ketemu X-nya sama dengan, tetap tulis ya 40 jutanya, ini ke bawah salin aja. Terus di sini kita kaliin 0,25 dikaliin sama 30 juta, lalu ditambah dengan 0,25 dikaliin 0,2 X. Oke? Berarti di sini ketika kita mengkalikan 0,25 kali 30 juta nih, hasilnya adalah 7,5, berarti 40 juta tambah 7,5, nanti kita tambahin. Nah, terus belum selesai, kita harus kaliin 0,25 ya ditambah sama 0,2. Coba kalkulatornya. Coba kalkulatornya kalian hitung nih ya, bener gak? Dapatnya 0,05x. Oke, ya 0,25 kali 0,2 itu dapat 0,05. Oke, kalau udah sampai sini kita hitung-hitung. Kita hitung-hitung, kita pindahin yang sama ya. X kan ada di sini, kita pindahin X-nya ke sini. Jadi minus kan? Ini kan awalnya positif jadi minus. Ya, jadi 1x ya ini, 1x dikurang 0,05x. Oke.
Lalu ini tinggal totalin 40 juta tambah 7,5 jadi 47.500. Oke. Lalu kita kurangin 1 dikurang dikurang sama 0,05. Berapa dapatnya? 0,95. Terus kita tulis lagi ini ya 47.500. Oke, selanjutnya X-nya sama dengan 47.500 dibagi sama 0,95 atau 95%. Gitu. 95% dari mana? Dari sini ya. 0,95 X. 0,95 kita pindahin ke sini. Lalu berarti X sama dengan 47.500 bagi 95%. Ketemu deh 50 juta. Terus buat yang si Y-nya gimana? Oke, buat yang si Y-nya itu Y sama dengan kan Y sama dengan 30 juta tambah 0,2 X 0,2 X ya. Nah, makanya nih aku tulis ya 30 juta ditambah sama 0,2 dikali sama X. X itu adalah 50 juta. Kita dapat 40 juta. Maka dari itu, karena X itu adalah si set, berarti kan setnya 50 juta, si matnya adalah 40 juta. Nah, ini adalah pengalokasiannya, biaya pengalokasiannya, gitu. Ini biaya pengalokasian dari set ke yang lain, ini adalah biaya pengalokasian dari mat ke yang lain. Nah, langsung aja nih kita masukin di sini, 50 juta. 50 juta itu emang dapat dari rumus ini. Oke ya. Nih. Sini aku tandain ya, 50 juta dapatnya dari sini. Dari rumus. Jadi kalian harus cari dulu gitu. Lalu kalau udah tahu nih 50 juta, kita alokasi kayak biasa ya, teman-teman. Kita alokasi kayak biasa. Yang ini sederet. Sederet kita langsung aja kali-kaliin karena kan kita ini kita lihat lagi di sini kan 100% kan ya. Nih 100% totalnya kan. Berarti kan tinggal kaliin aja 20%, 35%, 30% ke sini kan ke 50 jutanya. Oke ya. Nih D12 itu 20%. Terus ini dapat dari 35%, tapi pengkaliannya itu adalah kaliin sama 50 juta gitu. Ya. Terus di sini F12 30%, terus yang ini G12 itu 15% dikali 50 juta. Oke. Temu deh, totalin dulu ya, totalin. Ini operating. Oke, totalin ya. Terus kita lanjut alokasi dari si mat. Si mat tadi adalah ini ya, 40 juta ya. Nah, 40 juta berarti nih, si mat itu 40 juta di sini. Nah, si mat 40 juta nih. Kalau udah ketemu nih si mat 40 juta, berarti kita bisa alokasiin ke sini, 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 ya kan? Nah, alokasiinnya tinggal kali-kaliin aja deh teman-teman, nih ya. Kita tinggal kali-kaliin aja sama persentase yang ada, 25%, 10%, 25%, sama 40%. Kenapa? Karena ini totalnya udah 100%, jadi kita tinggal kaliin aja, gampang ya. Nah, 10%, terus 4 juta, 10% sama 16 juta. Oke, nih teman-teman, yang ini nanti dikaliin, jangan lupa dikaliin sama 40 jutanya. Ini juga ya, 40 juta ya. Dikaliin sama 40 juta, terus ketemu deh. Lalu teman-teman, yang ini 40 juta nih, kalau kita totalin nih semuanya, kita totalin ya, ini pasti 0, oke? Yang ini udah pasti 0, karena 10 juta ditambah plus 10 juta. Yang ini pasti balance ya, maksudnya ketika kalian misalnya hitungnya udah bener, pasti hasilnya ini di sini nih akan 0 kalau misalnya udah bener gitu ya. Jadi bisa saling ngecek aja sih di sini kalian. Oke ya. Nah, terus yang ini tinggal di total aja.
total kayak biasa ya, ada penambahan biaya segala macam. Oke deh teman-teman, sampai sini aja pertemuan untuk problem 3. Nanti kita lanjut lagi untuk problem 4-nya. Oke, terima kasih.